Bismillahirrahmanirrahim. Manakah ayatnya? Ada backing vokal ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. 1, 2. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. 1, 2. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. 1, 2, tarik nafas. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. 1, 2. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ya, 1, 2. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Hanya panjang ya. 1, 2. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. 1, 2. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah.
1, 2. Zalikan liman khasyiya rabbah. Besok kita ulang lagi. Untuk hari ini cukup sekian. Kita tutup dengan shadaqallah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Bapak, tadi kita sudah sama-sama mengaji dengan Dadaros pada surat Al-Bayyinah ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan penjelasan tafsir surat Al-Bayyinah yang akan disampaikan oleh Bunda Fenty. Pada Bunda Fenty, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bunda Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ya, masih di 10 hari di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semua masih istiqomah untuk memperlakukan 10 hari di bulan Zulhijjah itu sebagaimana kita memperlakukan 10 hari di bulan Ramadan terakhir ya. Karena tadi bahwa pahalanya Allah lipat gandakan dan amalan di bulan 10 hari di bulan Zulhijjah ini lebih baik kata Allah daripada jihad fisabilillah. Mudah-mudahan kita semua tadi ya sama ketika kita memperlakukan Lailatul Qadar 10 hari ya mencari Lailatul Qadar, sama 10 hari di bulan Zulhijjah pun mudah-mudahan tilawah kita dan ibadah-ibadah lebih ditingkatkan. Langsung saja pada tafsir surah Al-Bayyinah sekarang ayat 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah. Ini mereka itu kembali kepada ahlul kitab ya, yang diberi kitab baik Yahudi ataupun Nasrani. Wa ma umiru, dan mereka itu tidak diperintah illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas menaati perintah Allah. Hunafa'a, tadi ad-din agama, hunafa itu yang lurus, yang condong kepada tauhid. Jadi ini yang Allah perintah itu hanya ibadah kepada Allah. Wa yuqimus shalah, dan wa yuqimus shalah, dan diperintah untuk mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan diperintah untuk mengeluarkan zakat, wa dzalika, dan itulah dinul qayyimah, agama yang lurus atau agama yang benar. Nah, kata hunafa ini ya diambil dari kata hanif. Kalau dalam bahasa Arabnya condong, yaitu condong kepada tauhid dan menjauhi dari kemusyrikan. Jadi kata Allah, orang-orang ahli kitab yang sudah Allah beri Taurat dan Injil dan juga orang-orang musyrik itu hanya diperintahkan untuk beribadah ikhlas kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan. Dan ikhlas di sini berarti kita hanya menghanyakan pada Allah, bahwa dalam Islam itu kan ada perintah, ada larangan, juga ada sesuatu yang mubah. Nah, ketika kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah, ikhlas ridho karena Allah. Tadi misalnya sholat karena Allah, ibadah-ibadah pun karena Allah, untuk mencari ridho Allah. Misalnya kita pun meninggalkan sesuatu, misalkan bukan karena tidak ada niat, tetapi harus diniatkan lillah karena Allah supaya dapat berpahala. Kemudian berbagai hal yang mubah, misalnya seperti makan, kan itu mubah ya. Berbagai hal misalnya makan atau tidur, tetapi kalau kita niatkan lillah karena Allah, ya Allah, bahwa makanku ini supaya aku kuat dan bisa beribadah kepadamu ya Allah. Nah, itu insya Allah akan bernilai ibadah. Ada bukunya ya, 24 jam penuh pahala, karena semuanya diniatkan lillah karena Allah. Nah, dan hati-hati juga, setan itu dari kanan, kiri, atas, depan selalu menggoda kita untuk kita itu ingin ria gitu, ingin dipuji oleh orang lain. Ibadah kita itu ingin mendapat apresiasi dari manusia.
kata Rasulullah diingatkan ya, innama sesuatu yang aku takutkan itu riya yang tersembunyi, yaitu asyirkul asgor. Jadi syirik kecil itu arya, yaitu riya. Misalnya suka tersempil ya, misalkan nulisnya itu bukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari berlimpah pahala dari Allah, tapi ingin disebut penulis yang hebat misalkan. Kita misalkan beribadah apapun ya, banyak yang umroh misalkan sambil selfie, ini lagi umroh, segala sesuatu misalkan ingin dipuji oleh orang lain, ingin diapresiasi orang lain. Nah itu setan terus menggoda hati kita supaya hati kita itu berbelok misalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan niatillah ya, karena Allah segala sesuatunya atas ridha Allah. Jadi yang harus dihindari itu tentang ikhlas ini tadi arya, kemudian juga sum'ah. Kita itu ingin didengar orang lain misalkan. Segala sesuatu ketika berbicara itu ingin didengar orang lain, ingin dipuja orang lain. Juga ujub, merasa diri itu paling hebat misalkan, bahwa apa yang kita raih itu tidak ada campur tangan dari Allah, bahwa itu murni dari ilmu kita yang kita miliki, misalkan kita bisa tenar, kita bisa populer atau apapun ya. Nah ini mudah-mudahan kita bisa meluruskan jarum hati kita untuk lillah karena Allah dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, aku menulis ini karenamu ya Allah, karena aku ingin mendapatkan pahala darimu ya Allah. Aku ikut pengajian Sagu Papa ini misalkan lillah untuk mencari ridhamu ya Allah, bukan untuk apa-apa. Nah semuanya dikaitkan kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Nah kemudian intinya yang diperintah kepada mereka itu untuk seperti itu. Hanya diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah. Dan khusus sholat dan zakat itu padahal tadi kan beribadah kepada Allah sudah umum ya, tetapi disebutkan lagi yuqimunas shalah, mendirikan sholat, yu'tu zakah, mengeluarkan zakat, karena dua ibadah ini sangat penting sehingga Allah memberikan penegasan lagi, disebutkan lagi. Nah ini syariat yang betul-betul bukan hanya diperintahkan kepada Nabi Muhammad ya, perintah zakat, dan ini mereka ini menunjukkan sholat dan zakat itu ibadah yang diperintahkan kepada para nabi, jadi bukan khusus syariat kepada Nabi Muhammad. Nah, mungkin sudah saja dulu ya untuk ikhlas itu kan agak panjang kalau ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Kang Asep. Untuk podcast hadis ditiadakan dulu dan juga ngaji dari dasar ditiadakan dulu. Insya Allah kedepannya masih bisa kita selenggarakan lagi. Baik, Kang Asep. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Bapak, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan tafsir dari surat Al-Bayyinah ayat kelima yang disampaikan oleh Bunda Fenty. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi pada esok hari untuk tafsir ayat yang selanjutnya. Ibu Bapak, dengan berakhirnya kegiatan penjelasan tafsir yang disampaikan oleh Fenty tadi, maka diakhiri pula lah kegiatan kita hari ini. Untuk hari ini kegiatan podcast hadis dan juga ngaji dari dasar ditiadakan ya Ibu Bapak. Insya Allah akan kita adakan kembali esok hari. Kami dari kesekretariatan senantiasa mengajak Ibu Bapak untuk senantiasa terus-menerus mengikuti kajian Ba'da Subuh yang insya Allah akan dilaksanakan setiap harinya pada pukul 5 sampai pukul 6 sore. Untuk Ibu Bapak, kami dapat mendata Ibu Bapak semuanya. Selanjutnya sebelum ngaji dari dasar ini selesai, marilah kita berdoa yang akan dipandu oleh Bunda Imas. Kepada Bunda Imas kami persilahkan. Bunda Imas. Iya, gimana kan? Mohon maaf, ini saya sering memantau nih dari para partisipan yang rajin ya, bersama para pejuang ngaji subuh. Ini banyak sekali saya dapatkan partisipan yang sudah mulai langganan rutin ya. Jadi bagi partisipan yang sudah melampaui batas minimal ya, jumlah absen
1 pekan berturut-turut tanpa henti, maka saya sarankan untuk segera merapat di barisan tim pengurus Sagu Sapop. Untuk itu nanti Bu Pipi, Bu Imas, Pak Adi Sampurna Arifin, Bu Juhairiyah, dan yang lainnya bisa memfasilitasi agar sahabat-sahabat ngaji yang sudah kelihatan rutinnya terjaga, dawamnya terjaga, keistiqomahan, segera diarahkan ke grup pengurus Sagu Sapop ya. Di Japri diberi link tautan grup gabungnya itu. Kemudian yang keduanya adalah seluruh partisipan yang sudah mulai transfer impact investasi untuk buku, maka segera tulisannya diselesaikan. Kita masih punya waktu kurang lebih 2 hari ya atau 3 hari. Kemudian bagi yang belum transfer jangan khawatir, tuntaskan saja dulu tulisannya. Nanti transfernya bisa setelah pengiriman tulisan ya ke bendahara. Kemudian yang ketiganya, nanti sore jam 4 akan ada Zoom meeting Majelis Thalabul Ilmi dan Silaturahim yang akan membahas cara pembuatan soal online berbasis kuisis ya, dan ini gratis ya. Kemudian silahkan dihadiri saja. Sekalian bincang-bincang tanya jawab dan mencoba try out untuk sahabat-sahabat yang belum ASN atau PNS seputar P3K Guru 2021. Nah, nanti sore insya Allah. Dan Zoom meetingnya itu menggunakan Zoom meeting Sagu Sapop, tapi kepanitiaannya bukan Sagu Sapop, tapi para GPAI Indonesia, guru pendidikan agama Islam se-Indonesia nasional ya, bahkan dari Kementerian Agama RI